Maafin saya, Ramon. Saya nggak berniat nyakitin hati kamu. Buat saya nggak masalah kok kalau mereka mencurigai saya. Itu hak mereka. Tapi kalau kepercayaan kamu yang goyah, itu membuat saya jadi bukan seperti apa-apa buat kamu. Saya ngehargain kamu. Tapi tindakan kamu mojokin Ramon tanpa dasar yang kuat, dan saya ikutan percaya sama kamu, bikin saya jadi malu sama diri saya sendiri. Bukannya kamu udah lihat sendiri bukti yang pernah saya kasih ke kamu? Misain bawang putih dari Ferdi itu gampang, Mah. Tapi misain Ferdi dari bawang putih itu susah banget. Saya bahagia banget kalian bisa ngumpul di sini ngadirin acara saya. Sekalian saya juga pengen ngerayain acara ulang tahunnya Bawang Putih. Kamu kok bisa inget sih hari ulang tahun saya? Saya aja lupa. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Hei Benny, apa kabar kau? Sorry. Nama gue bukan Benny. Lu siapa? Bah, yang benar aja. Lama kita bersahabat, sekarang kau bilang tak kenal sama aku. Pendek kali daya ingat kau rupanya. Sorry. Nama gue bukan Benny. Nama gue Ramon. Per, Roy, tunggu di sekolah besok ya. Pandai kali dia acting. Bisa jadi aktor besar dia. Emangnya lo kenal sama dia? Bah, bukannya kenal lagi. Namanya Benny. Ramon tuh namaku. Bisa-bisanya dia pakai namaku. Serius lo? Bah, apa kelihatan tampangku tak serius? Hebat kali dia. Baru 6 bulan keluar dari penjara. Sudah bisa masuk sekolah elit, lantas dapat cewek cantik pula. Bisa-bisanya dia bilang tak kenal sama aku. Padahal 6 bulan saya satu sel sama dia di penjara. Bah, kalian ini terkejut apa tak percaya dengan apa yang aku bilang? Kami justru terkejut. Dan kami percaya dengan apa yang lo bilang. Kami memang sudah curiga sama dia. Tapi selama ini, dia selalu bisa berkelit. Syukur alai. Jadi kalian sekarang sudah tidak menganggap aku ini pembohong. Selamat malam. Tunggu. Gue baru aja ngadain pesta. Dan masih banyak makanan di dalam. Mendingan kita makan dulu yuk.
Wah, kebetulan. Aku memang belum makan. Ya udah, kita masuk aja. Yuk. Kenapa kamu berhentiin mobilnya, Ramon? Ah, Kamu mikirin apa sih? enggak apa-apa. Nggak mikirin apa-apa kok. Kamu dari tadi tuh diem aja. Pasti ada sesuatu deh yang kamu pikirin, iya kan? Enggak. Saya mikir mama saya. Kayaknya dia nggak begitu sehat. Kalau sampai si Ramon jual omongan tentang gue bisa habis nih. Saya turun di sini aja ya. Kasihan mama saya nunggu kelamaan. Jangan-jangan Ramon tersinggung gara-gara dia ngira saya sengaja nggak ngasih tahu dia kalau saya ulang tahun hari ini. Jalan, Pak. Iya, Di mana lo? lagi di jalan mau pulang. Kenapa? Lu mendingan balik deh ke rumahnya Ferdi. Ada apaan sih? Udah lu jangan banyak tanya deh. Mendingan lu balik ya. Aku kenal sama dia di penjara. Aku masuk penjara karena penipuan. Begitupun dia. Bedanya aku menipu kecil-kecilan. Karena nggak punya duit untuk makan. Sedangkan dia menipu besar-besaran untuk bermewah-mewah. Kok dia bisa nongol di situ? Gue juga bingung. Tadi tiba-tiba dia muncul aja di belakang gua, pakai nanggil nama gua lagi. Terus reaksi lu gimana? Ya gue bilang aja dia salah alamat. Kalau nama gua tuh bukannya Benny, tapi nama gua tuh Ramon. Kalau dianya? Itu dia, makanya gue nyuruh lu balik lagi ke tempatnya Ferdi untuk mastiin dia tuh ada di sana apa enggak. Soalnya kalau dia ada di sana, semua rencana bisa berantakan deh. Dia pasti jual omongan ke Ferdi. Iya, gue udah di jalan mau ke situ kok. Ntar gue kabarin deh gimana-gimananya. Terus terang, aku kagum kali sama dia. Dia lihai kali dalam memilih sasarannya. Sasaran-sasarannya adalah wanita kaya, yang bingung, dan memerlukan kawan bicara. Sekarang pun begitu. Terus dari mana lo tahu kalau dia ada di sini? Panjang ceritanya, Bung. Cerita aja kali, nggak apa-apa. Sialan. Ya, Gimana? ini gue udah deket banget kok. Lo nyantai aja, ntar gue kabarin. Jadi ibunya tuh bukan ibu beneran juga? Ya iyalah. Semua tentang dia itu semuanya palsu. Surat-surat tentang sekolah, itu punya orang lain. Alamat yang dipakai untuk sekolah? Dia meminjam rumahku untuk jadikan alamat. Janjinya dia mau bayar. Tapi sampai sekarang tak satu sen pun ku dapat dari dia. Makanya aku kesal. Mon, gue bakal bayar lo. Asal lo bisa ngasih informasi lengkap tentang dia. Gue harap lo nggak tersinggung dengan permintaan gue. Alah, mana mungkin aku tersinggung dapat tawaran hepeng. Berapa? Soal angka nantilah. Lantaran kalian sudah kasih aku makan, untuk urusan ini aku kasih korting. Oke, aku duluan. Fer. HP gue ketinggalin di dalam. Boleh gue cari nggak di dalam? Ya udah masuk aja.
Gue tahu cara cari HP. Gimana cara? Begitu caranya. Dipancing pakai HP. Ya ampun, ada di tas gue. Isi tas gue kebanyakan sih, jadi handphonenya tadi nggak kelihatan. Gampang kan caranya? Ya udah, makasih ya. Gue balik dulu. Dia kesini bukannya nyari HP, tapi karena disuruh sama Benny buat ngecek Ramon asli ada apa nggak di sini. Mana yang akan menjadi warnamu? Nggak ada siapa-siapa. Lu yakin? Lu udah periksa ke dalam-dalam? Udah. Berarti kita aman. Berarti si brengsek itu udah cabut begitu gue cabut. Kalau yang itu sih gue nggak yakin. Kalau gue bilang ada siapa-siapa, bukan berarti dia tuh nggak ke situ. Kok lu mikir gitu? Tadi tuh gue ngeliat ada satu piring dan satu gelas di meja makan. Dan kayaknya baru aja dimakan, belum sempet beresin. Mungkin si Ferdi kali yang makan. Soalnya tadi gue liat dia ngelayanin tamu. Gue nggak liat dia makan. Kalau emang dia pengen makan, ngapain juga Ferdi sama Roy itu ada di depan waktu gue datang? Gue curiga, kayaknya Ramon yang asli ditawarin makan, terus diajak ngobrol dan akhirnya dianterin lagi sampai ke depan. Mama! Mama di sini sayang! Ya ampun! Mama ngapain berdiri di situ? Lindungin kamu! Jadi dari tadi Mama berdiri di situ? Kok susternya nggak ngelarang sih, Mah? Nah itu dia sayang, susternya itu nggak datang. Mama kan harusnya di tempat tidur, Mah. Tempat tidur. Kamu tahu nggak, hah? Tuh, si Putih brengsek udah tidur nyenyak. Kamu malah baru pulang, mana rambut jagrik nggak begitu lagi. Ngapain aja kamu di luar, ha? Ngapain? Aku capek, Mah, ngurusin Ramon. Bukannya misahin bawang putih dari Ferdi, tapi malah bikin tambah masalah. Ngapain lagi si rambut itu? Udah deh, Mah, besok aja ceritanya. Aku capek. Capek badan dan capek mental. Dan ini semua bermula dari bawang putih sialan itu. Si Putih brengsek itu lagi bikin gara-gara, bikin aja masalah. Rika, jam begini. Gak capek juga dia terus-terusan menyiksa bawang putih. Brengsek! Jangan mentang-mentang kondisi saya kayak robot. Saya nggak bisa nyiksa kamu. Kamu lihat ini ya. Siapa lagi sih yang nelfon? Halo? Terus terang, sis. Gue nggak tahu buat apa depan Ferdi. Soalnya gue nggak tahu si Ferdi itu tahu gue sebenarnya apa enggak. Udah deh, lo urusin aja masalah lo sendiri. Sekarang gue lagi ada masalah.
jatuh tambah sakit, mah. Aduh, Mama mau berdarah. Udah, Pak, dorong aja. Pagi, Al. Pagi. Kamu sekarang kelihatan seperti Ramon yang saya kenal. Tadi malam kamu kelihatannya beda banget. Iya. Waktu itu saya mikir mama saya. Soalnya waktu saya pergi, mama saya keadaannya kurang baik. Tapi tadi pagi udah baik kok. Syukur deh kalau gitu. Gimana kalau kita ke kantin? Saya mau traktir kamu atas kesalahan saya kemarin malam. Boleh? Pada mau kemana nih? Kita mau ke kantin. Boleh join nggak? Kebetulan si Roy juga belum datang. Kalau mau ikutan gabung aja. Iya kan, Mon? Iya. Ferry biasa-biasa aja. Kayaknya dia nggak tahu siapa gue. Kayaknya foto-foto di sini emang bagus ya. Iya. Bagus sekali. Kayaknya selera kita emang sama deh. Cuman kadang-kadang kamu sering nyakitin hati saya. Hal ya, saya janji, saya nggak akan kecewain kamu. Lagi ngapain sih? Katanya kita mau ke kantin. Iya. Pagi. Barusan gue waktu berangkat sekolah, gue cerita sama bokap gue tentang lo. Gue bilang lo tuh jago basket, tapi nggak kelihatan jagonya. Iya, makasih. Jangan bilang masih dulu. Bokap gue nyuruh belajar sama lo. Kapan-kapan aja deh, soalnya kita pada mau ke... Ayo dong, sebentar aja. Yuk. Fer, lu pada ikut gue ya? Gue cuma sebentar kok. Ntar kita bareng-bareng ke kantin. Oke. Mana yang akan menjadi warnamu? Udah nah. Ayo lagi dong, tadi gue nggak konsen. Ya ampun, kasihan banget. Hampir aja keinjek. Kok bisa ya bunga sebagus ini ada di sini? Sorry Fer. Demi saya dan bunga ini, tangan kamu hampir aja keinjek. Saya siap mempertaruhkan diri saya demi melindungi kamu dari segala macam bentuk penyerangan siapapun. Brengsek. Ini sudah kelewatan. Masa mereka mesra-mesraan di depan muka gue? Fer, bantuin gua ngajarin si Roy nih. Bentar ya. Gimana? Udah dapat bukti? Maaf, Bung. Nasib baik rupanya belum mau ku ajak bersahabat. Aku kalah cepat.
Si Benny rupanya menyogok petugas untuk menghapus data-data tentang dirinya dari komputer. Tapi aku belum mau menyerah. Aku akan mencari bukti-bukti lain untuk menghancurkan si Benny brengsek itu. Ini semua udah di luar perjanjian. Ya gue tahu, gue juga sebenarnya nggak mau kayak gini. Tapi tiba-tiba dia muncul aja gitu kayak tikus keluar dari lubangnya. Tadinya untuk sekedar jaga-jaga, gue bilang sama petugas kalau gue minta tolong untuk ngapusin semua data gue di penjara. Dan petugas itu mau untuk ngapus semua data gue. Ya, dengan cara gue ngasih imbalan duit ke dia. Untungnya aja dia percaya sama omongan gue. Terus sekarang lo minta gue percaya sama omongan lo? Tadi kan di telepon gue udah bilang kalau petugas tadi itu nelfon gue dan dia bilang kalau si Ramon itu tadi ke penjara pengen minta semua data gue. Ya sekarang kalau gue nggak ngebayar dia, pasti si petugas itu akan ngebocorin semua rahasia gue ke Ramon. Sekarang terserah lu deh. Lu mau percaya apa enggak? Loh, tadi lo bilang semua data lo udah dihapus. Dia pengen ngebuka rahasia apaan lagi? Petugas ini udah biasa ngadepin bajingan. Pasti sebelum dia ngapus semua data gue, dia pasti udah ngopi dulu ke dalam disket. Ya, sebagai jaminan gue ini mau bayar apa enggak ke dia. Sekarang, kalau lu nggak mau bayar, lu jangan salahin gue kalau semuanya jadi berantakan. Dan lu harus ingat ya, sekarang Bawang Putih megang peranan di rumah lu. Soalnya nyokap lu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau lu nggak mau keluar modal ekstra, gue yakin semua rencana bakal berantakan. Dan buat gue nggak masalah. Gue bisa aja kabur sebelum Ferdi nyari tahu siapa diri gue sebenarnya. Tapi aku nggak mau menyerah. Aku akan mengumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkan si Benny brengsek itu. Sekarang mana bukunya? Gue pengen lihat apa yang udah lo bikin. Ternyata otak lo otak bajingan juga ya. Biasalah, bajingan tuh selalu main sama bajingan. Makanya gue bisa deket sama lo. Si Putih brengsek itu mulai ngerasa jadi penguasa di rumah ini. Hah? Dia ngerasa bebas ngelakuin apa aja. Silahkan, silahkan ngerasa menang sekarang. Tapi, papa kamu yang udah jadi mayat hidup itu akan menanggung akibatnya. Kamu pikir kamu dan anak kamu bisa halangin saya untuk menguasai seluruh harta kamu? Hah? Bisa? Lihat nih ya, lihat apa yang akan dilakukan Rika Sumantuni. Lihat, lihat. Oh, mau tongkat ya? Saya bantu ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Lo berdua mau lihat gak?
Bisa aja lo, sis. Gua kira kita teman. Ya emang kan? Terus lo tega sih gambarin muka kita kayak gitu? Lo lihat dulu yang ini. Hello, lo masih waras nggak sih? Masih amat sangat waras. Terus maksud lo bikin gambar aneh kayak gitu tuh apaan? Lo harus ngeliat dulu. Dan gambar yang paling parah adalah... Lo ngapain sih ngelakuin semua ini? Karena kali ini Alia bakalan... Gili-gili apa? Gili-gili apa? Apa ini? Dan ini? Dan ini? Saya tahu ini perbuatan iseng. Manifestasi kekesalan yang terpendam. Tapi dengan mengedarkan gambar ini, itu berarti suatu penghinaan. Tapi Pak, itu bukan perbuatan saya. Saya sama sekali... Jangan bohong. Kamu dengar kan? Semua anak yang membuat tulisan ini tahu persis. Ini semua tulisan kamu. Gua nggak yakin Alia ngelakuin kayak gitu. Gue juga nggak yakin kalau dia ngelakuin kayak gitu. Tapi gimana cara nolong dia ya? Kamu pikir dengan tampang memelas dan air mata kamu bisa membuat lunak hati saya? Hah? Dengar ya. Mulai detik ini, kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Permisi, Pak. Saya yakin ini bukan perbuatannya Alia. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Kebenaran, Pak. Saya punya bukti kalau ini bukan perbuatannya Alia. Saya nemuin ini di belakang sekolah. Ada yang ingin mencoba fitnah Alia. Di situ bisa dilihat kalau ada seorang yang ingin mencoba menjiplak huruf-huruf dari tulisannya Alia. Kemudian mengaturnya kembali menjadi sebuah tulisan dan ditulis di buku gambar. Waktu kecil, tulisan saya jelek. Mama saya mengajarin saya dengan cara menjiplak. Caranya menaruh kertas contekan di atas kaca yang di bawahnya ada lampu. Kemudian naruh kertas dan saya menjiplaknya. Dan saya yakin ini semua bukan perbuatan Alia. Karena kalau Alia yang berbuat, dia tidak perlu mencontek. Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama kamu. Kamu nggak usah terima kasih sama saya. Ini bukan sesuatu yang istimewa kok. Saya percaya sama kamu. Makanya waktu saya mendengar kamu mendapat masalah, saya berusaha tetap tenang. Ya entah gimana, seperti ada keajaiban saja yang menuntun saya untuk melepaskan kamu dari fitnah. Apa bukti yang lo temuin? Kamu aja yang ngomong ya, saya mau ke toilet. Gimana? Lancar. Pasti jadi aja percaya, apalagi can bawang putih. Tapi selama Ramon yang asli masih berkeliaran, bagi gue urusan ini belum selesai. Sekarang lo harus mikirin gimana cara nyingkirin dia sebelum dia ngomong semuanya ke Ferdi.
pendapat lo tentang cerita kepahlawanan Ramon dari Alia barusan? Semuanya cuma fiktif dan banyak kebetulannya aja. Menurut lo? Iya, semua cuma sandiwara. Yang skenarionya dibikin sama bajingan itu. Supaya dia kelihatan jadi jagoan di depan mata bawang putih. Dan berhasil. Sekarang kelihatan makin sulit untuk meyakinin Bawang Putih kalau Ramon itu palsu. Untuk sementara ini emang kayak gitu. Kita cuma bisa nunggu bukti yang dicari sama Ramon asli. Mah, Mama kemana sih? Mah, Mama ngapain sih? Itu, Indra, padahal udah bisa nengok-nengok sayang. Terus mau pikir kalau palanya bergerak, dia bakalan sembuh. Iya, dia bakal sembuh terus mama begini. Mah, inget gak sih? Dulu dia pernah sampai nangis kan? Tapi habis itu kondisinya anjlok lagi. Mama lihat kan? Kalau kelamaan nunggu, semuanya bisa berantakan. Sekarang aja Bawang Putih udah percaya sama bajingan itu. Terus terang kamu tak janji. Badut itu memang lihai. Gimana kalau Ramon ini kita temuin Bawang Putih di depan bandit itu? Terus kita buka kedok bandit itu di depan Bawang Putih. Gimana? Bah, itu ide bagus. Cobalah kalian atur. Mama jangan kayak anak kecil dong. Mama tidur, aku ngantuk. Enggak, mama tuh udah mau tidur. Mah, Ramon. Di mana? Gua nggak tahu di mana Ramon. Gua nggak bisa ngabisin dia. Terus lo mau nyuruh gue nyari dia? Gimana cara mau nyari? Tahu tampangnya juga enggak. Gue udah ide. Ntar gue SMS-in nama sama di mana adiknya sekolah. Terus gue disuruh ngapain? Ya lu temuin adiknya. Terus lu tanya sama dia alamatnya Ramon tuh di mana. Ya udah. Hey, Fer. Gue kira lo nggak masuk. Tadi waktu pacaran kok lo nggak kelihatan sih? Barusan gue telat. Kenapa? Habis begadang ya? Enggak sih. Tadi malam saya mimpi. Jadi malas bangun. Mumpung 2 jam pertama masih ada rapat guru, kalian berdua ikut saya. Saya punya kejutan. Kejutan apaan? Kalau saya bilangin, namanya bukan kejutan. Mana yang akan menjadi warnamu? Sebentar lagi mereka datang. Ini kejutannya. Lo nggak lupa dong sama dia? Karena lo pakai nama dia sebagai nama lo. Ada apa ini? Alia, ini Ramon yang asli. Dia bakal jelasin semuanya ke kamu.
Sorry. Oh, ini rupanya teman-teman kau yang ingin kau kenalkan sama aku. Robin. Aku pernah ketemu kau di depan rumahnya Bung Ferdi. Ramon, Lo apaan sih? Lo bilang nama asli lo Ramon. Dan dia sebenarnya namanya Benny. Kok lo jadi berubah gini? Bah, kapan ku bilang begitu? Waktu malam itu lo datang ke depan rumah gua. Dan lo bilang lo kenal sama dia di penjara. Dan dia keluar duluan, dia pakai nama lo dan semua alamat dan identitas lo. Apa lo nggak inget? Sorry, Bung. Aku sama sekali tak kenal sama dia. Tampangnya memang serupa, tapi sama sekali bukan yang ku cari. Waktu itu lo bilang kalau lo mau buka kedoknya dia. Kok lo malah kayak gini sih? Bah, apa maksud kau? Aku di sini lantaran kau telepon untuk sarapan pagi di sini. Sekalian kau kenalkan dengan sahabat-sahabat kau. Sekarang aku jadi bingung. Kenapa kau jadi begini? gua nggak ngerti maksud lo. Jangan belaga suci lo. Alia, malam itu dia kaget waktu Ramon asli datang. Dan begitu dia pergi, Ramon asli bersumpah bilang sama saya, kalau nama aslinya Ramon palsu tuh Benny, bukan Ramon. Sedangkan Ramon tuh cuma nama samarannya doang. Dan dia buka semua rahasianya. Orang jahat seringkali menang lebih dahulu, sehingga membuat ketagihan dan lupa bahwa jurang kehancuran sedang menunggu untuk menelan mereka. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.